Pagi Bu, ini laporan hasil meeting sama jadwal meeting kita hari ini. Oke. Ini jadwal meeting ya? Iya Bu. Jam 9 ada meeting dengan Pak Hendra bahas ikan perusahaan. Jam 10 dengan Pak Santoso. Jam 11 dengan Bu Liwa. Bu Liwa yang mana ya? Hah? Bu Liwa itu Bu Liwa dari ya? Oh, saya lupa ya? Iya, Bu Liwa itu dari Yayasan Pelipur Lara. Minggu lalu Ibu udah janji untuk menemui untuk dibahas masalah proyek pemulihan korban gempa. Masa sih? Iya Bu. Uang lagi harus dikeluarkan. Sudah perusahaan ini sepi, lagi uang harus dikeluarkan. Tere, Iya. kalau Bu Liwa datang, bilang saya tidak ada di tempat. Oke? Saya akan pergi. Ingat Tere, bilang saya tidak ada. Ya? Kalau bilang nggak ada, berarti bohong dong. Gimana ya? Ingat ya, bilang saya tidak ada. Tidak ada. Nak, ingat ya, dalam segala hal harus jujur. Jujur. Kami dari Yayasan Pelipur Lara ada janji dengan Bu Jenny. Bu Jenny ini ada. Ya, silakan duduk dulu Ibu. Masuk dulu ya. Aduh, gimana nih? Aku jadi bingung. Mending doa dulu deh. Tuhan Yesus, aku tidak mau berbohong dan menyakiti hatimu ya Tuhan. Memang aku takut kalau nanti bos bisa marah atau bahkan aku dipecat. Apalagi aku masih masa percobaan di sini. Tapi aku percaya padamu. Beri aku kekuatan dan hikmat ya Tuhan. Biarlah terjadi padaku sesuai kehendak-Mu. Aku tidak mau berbohong. Amin. Permisi Bu. Bagaimana? Untuk hari ini Bu Jenia tidak dapat ditemuin. Kan sudah janji, Pak. Begini. Bagaimana kalau Ibu tinggalkan nomor teleponnya, nanti saya sampaikan ke beliau biar beliau nelpon ke Ibu. Kita udah bikin janji dari kemarin ya. Iya, mohon maaf banget Pak. Baiklah, kalau begitu ini kartu nama kami. Oke. Kami tunggu Bu Jenny menghubungi kami. Iya, terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Bagaimana? Orang perusahaan tadi datang kan? Iya. Kau bilang saya tidak ada? Enggak. Aduh, bagaimana kan sudah saya pesan? Saya tidak ada. Begini Bu, tadi saya sudah bilang sama orang yayasannya kalau untuk ninggalin nomor telepon. Jadi Ibu bisa nelpon orang yayasannya langsung. Oh, jadi ya? Iya. Oke. Anak ini jujur sih. Bisalah diterima kerja di sini. Tere, Iya. selamat ya. Anda diterima di perusahaan ini. Dan mulai besok Anda dapat bekerja di perusahaan ini sebagai karyawan tetap. Makasih ya Bu. Tapi saya ada satu syarat Bu. Apa itu? Saya mau bekerja di sini, tapi saya nggak mau terlibat apapun kebohongan dari perusahaan, dan saya nggak mau membuat orang-orang di sekitar saya merasa dibohongin. Saya mau jujur untuk perusahaan dan orang sekitar saya. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih. Shalom adik-adik Rocky yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur bahwa kita masih bisa beribadah walaupun kita tidak berkumpul dalam ruangan Rocky seperti biasa. Adik-adik di rumah masing-masing masih tetap bisa memuji menyembah Tuhan dan bertekun dalam pembacaan firman. Amin. Pagi ini kita akan membahas tentang firman Tuhan tentang kejujuran. Nah, adik-adik tadi sudah sempat ya lihat cerita singkat tentang seorang sekretaris yang dia menghadapi suatu kesulitan.
Kenapa? Karena dia harus memilih antara mengikuti atasannya atau harus mengikuti hati nuraninya untuk berkata jujur. Orang tua dan juga firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus berkata jujur adik-adik, ya. Tetapi kalau kita berkata jujur, kadangkala kita bisa juga menghadapi kondisi yang tidak enak loh. Contoh, misalkan adik-adik jujur, terus teman-teman bilang, sok suci, kamu ini nggak setia kawan, nggak usah deh diajak berteman, ya, dan lain-lain. Contoh lagi, misalkan adik-adik punya nilai yang kurang bagus dan takut untuk memberitahukan kepada orang tua. Nah, di situ kita akan diuji adik-adik, apakah kita mau tetap berlaku benar dengan berkata jujur. Tuhan Yesus adalah pribadi yang selalu berkata jujur adik-adik. Ia berterus terang, dan ketika Tuhan Yesus ditangkap, dibawa kepada Hanas, mertua daripada imam besar Kayafas, ia ditanya tentang ajarannya, tentang murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus saat itu mengatakan dengan terus terang bahwa ia tidak pernah berkata sembunyi-sembunyi. Tuhan Yesus selalu berkata jujur. Ia berkata bahwa aku mengajar di rumah-rumah ibadat, aku mengajar di banyak tempat di mana orang Yahudi berkumpul. Tanya saja kepada mereka apa yang aku ajarkan. Demikian kata Tuhan Yesus. Tetapi karena Tuhan Yesus berkata demikian adik-adik, ia mendapatkan sebuah tamparan. Dan saat ia ditampar, Tuhan Yesus bertanya kembali, salah apakah perkataanku? Jikalau memang benar, lalu kenapa engkau menampar aku? Ya. Lalu ia dibawa kepada imam besar Kayafas. Adik-adik, hal ini berbeda sekali dengan apa yang Petrus lakukan. Di tempat yang sama, di waktu yang kurang lebih juga sama, Petrus juga diuji. Sebagaimana kita juga sering kita diuji dalam hidup kita. Petrus waktu itu diuji dengan dia ditanya, hei, bukankah kamu ini adalah muridnya? Bukankah kamu adalah murid orang itu? Sampai dengan 3 kali Petrus ditanya. Pertama oleh perempuan penjaga pintu, ya, hamba daripada perempuan penjaga pintu. Yang kedua, ia juga ditanya oleh orang-orang di sekelilingnya dia waktu ia sedang berdiam di api arang, karena waktu itu tempatnya dingin, ya, suasana sedang dingin, mereka menghangatkan diri di sana. Orang-orang juga bertanya, loh, kamu bukannya pengikutnya ya? Dan Petrus ketakutan, dia menjawab, oh tidak, aku tidak kenal orang itu. Terakhir, ada seorang saudara daripada hamba imam besar yang telinganya diputuskan oleh Petrus pada kejadian sebelumnya. Saudaranya bertanya, hei, bukankah aku melihat engkau di taman itu? Ya, engkau pasti adalah murid Yesus. Tetapi Petrus waktu itu tetap, akhirnya dia oleh karena ketakutan, dia tetap berkata bahwa aku tidak kenal orang itu. Adik-adik, hidup jujur bukanlah hal yang mudah. Kalau jujur tapi enak, dapat hal yang enak kan gampang. Contoh, adik-adik lapar, terus Kak Yu datang nih ke ruang Rocky bawa makanan banyak. Kemudian Kak Yu bertanya, ayo siapa yang lapar? Wah, pasti adik-adik pada angkat tangan, jujur semua karena lapar ya. Karena apa? Nanti akan dapat makanan. Tapi bagaimana kalau misalkan adik-adik untuk jujur ternyata ada risikonya? Adik-adik misalkan memecahkan TV ya di rumah, karena selama di rumah nih nggak boleh keluar-keluar, main bolanya di dalam rumah, ya kena TV. Padahal mama paling hobi nonton Korea lah. Nah lalu adik-adik mungkin takut, aduh mau ngaku nih pecahnya gara-gara siapa? Ada adik kecil di situ yang nggak tahu apa-apa, masih oe-oe, bilang aja ini tadi ada ini, ya kan? Narik nih kabelnya jadi jatuh, aman deh. Jangan begitu, karena itu bukanlah sebuah kejujuran. Adik-adik, Tuhan Yesus mengatakan untuk kita tetap berdiri di dalam kebenaran. Suatu saat adik-adik akan terus diuji untuk bisa membuktikan iman bahwa dengan hidup dalam kebenaran, hidup jujur tanpa kebohongan, maka kita akan menyenangkan hati Tuhan. Ayat firman Tuhan yang akan kita hafalkan adalah di Yohanes 18 ayat 20 adik-adik. Demikian, jawab Yesus kepadanya, aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Ya, kalau kita mengatakan hal yang benar, tidak perlu takut, tidak perlu malu. Kita berkata terus terang kepada semua orang.
Hiduplah dalam kejujuran dan Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Amin.